Apakah mereka ini saling kontak saat Thorik di Turki? Menurut kalian, akankah mereka akan jadian di sana? Nah, halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. 2 bulan yang lalu itu, Fuji itu pasti nggak mimpi akan seperti hari ini. Mungkin 2 bulan yang lalu ya dia bermimpi kalau hidupnya ini akan kuliah, terus membantu kakaknya, membantu kakak iparnya, ya mengasuh Gala jika waktunya luang, dan terus kemudian terjadilah musibah yang semua orang ini nggak harapkan. Kesedihan yang saya pikir pasti akan... Saya pernah kehilangan seorang ibu, dan ini pasti sama rasanya dengan kehilangan anggota keluarga secara mendadak di saat seperti itu tadi. Tapi saya nggak bilang ini ganti ya, tapi Allah itu kalau mau membolak-balik nasib itu kayak ini luar biasa banget. Dan kayaknya saya setiap hari saya pengen bikin konten tentang ini, ya mau pansos ya memang AdSense-nya banyak gitu loh. Tapi selain daripada itu, saya cuman juga pengen berdiskusi sama kalian. Tulis komentar di bawah ini. Banyak yang akhirnya bilang, iya mas, iya kak, iya bang, Fuji itu karena ketulusannya mengasuh Gala, karena orangnya apa adanya dan sebagainya. Tapi tetap gitu loh, banyak orang yang tulus mengasuh keluarganya saat ditinggal meninggal oleh keluarganya yang lain. Ada yang tulus dan tampil apa adanya. Tapi ini tuh rezekinya ini nggak terhitung gitu loh. Bikin akun IG-nya juga luar biasa, dan aduh, ini satu hal yang udah itu, terus sekarang dia akhirnya dijodohkan sama Thorik Halilintar. Nah, Thorik Halilintar ini saya bilang ini the next Atta Halilintar, dan benar-benar kayaknya mereka berdua ini cocok. Sayangnya akhirnya terpisah karena Thorik ini harus pergi ke Turki untuk mengantar kakaknya, abangnya ini bertemu dengan keluarga besarnya, untuk pada akhirnya membawa Aurel dan baby A di situ. Kita pengen tahu, orang baru kasmaran terus kemudian pisah, itu rasanya kayak apa sih? Saya udah lupa rasanya. Udah 20 tahunan yang lalu. Untuk kalian semua yang masih ABG di sini, tulis deh. Rasanya kayak apa gitu? Tidur senyum-senyum, mimpi-mimpi, bangun senyum lagi. Kayaknya ada apa-apa juga mau ditodong sama orang, tetap senyum deh kayaknya. Ini kita akan lihat gimana perasaan Fuji dan Thorik saat mereka ini baru kasmaran tapi harus terpisah. Nah, kita langsung akan lihat, dan kartu-kartu ini menunjukkan apa. Kayak The Queen of Cups. Awalnya sih ini kayak sebuah, ya harapan aja yang lucu-lucuan lah. Atta ini ngejodohin adiknya dengan cewek yang lagi viral ini. Nah, Fuji ini pun saya merasa awalnya mungkin nggak ada rasa apa-apa. Nggak kayak saling melihat terus naksir gitu loh. Nggak kayak yang sebelumnya kan katanya naksir dulu terus ngedeketin yang cowok ya. Tapi kalau yang ini tuh kayaknya dua-duanya ini nggak saling berharap. Thorik mengundang Fuji di kontennya kalau tidak salah, dan ya harapannya mungkin lebih karena oh lagi viral, kenapa nggak kita bikin sesuatu, pengen tahu nih seperti apa. Fuji pun mungkin saat diundang juga nggak punya perasaan apa-apa, tapi terus kemudian dijodohkan oleh the king of YouTuber in Asia. Nah, kalau menurut saya sih ini adalah satu hal yang Atta tuh pasti melihat sebuah peluang. Dan nggak cuma peluang yang menghasilkan uang, tapi peluang kasmaran di antara keduanya. Mungkin dia langsung merasakan chemistry saat dia menatap wajah Mpok Nur, Aurel ini. Jadi saya sih merasa kalau ini adalah perjodohan yang baik, dan sepertinya akan terus-menerus berakhir juga dengan baik. Nah, lalu apa yang terus kemudian mempersatukan mereka? Kalau menurut saya sih Thorik ini tuh melihat kekaguman pada Fuji, sampai akhirnya dia memutuskan untuk ya udah cobalah, kenapa enggak gitu loh. Thorik sendiri pasti punya pilihan cewek-cewek, dan ya dia pasti dideketi juga cewek-cewek yang lain yang juga pasti akan merasa sangat, ya kalau pacaran sama Thorik kan keangkat tuh, IG-nya juga pasti naik, exposure dan spotlight-nya juga pasti akan besar. Tapi saya pikir Fuji ini nggak melihat itu, dan Thorik yang awalnya melihat kekaguman pada Fuji yang sosoknya ini sederhana, itu malah kayak ini cewek kalau menurut saya ya ini, kalau saya lo melihat itu kayak cewek yang apa adanya, nggak dipoles, nggak di makeup, nggak ada apa-apa, dan langsung mungkin terkesima kalau menurut saya. Kekaguman juga saat dia mencoba untuk tabah saat ditinggalkan oleh kakak kandung dan juga iparnya yang dia sangat dekat, dan melihat bagaimana kepedulian Fuji ini kepada
Galaskai. Nah inilah yang membuat saya pikir sih akhirnya Torik ini jatuh cinta, dan juga ya orang banyak se-Indonesia juga jatuh cinta pada dia. Torik ini mungkin salah satunya ya. Dan kalau Fuji kira-kira bagaimana? Apa yang dilihatnya terhadap Torik? Kalau menurut saya sih ini kejujuran Torik, kesopanannya, dan perasaan nyaman yang ditimbulkan. Apalagi di sini Fuji juga merasa bahwa ya ini semua terjadi itu dia nggak berharap apa-apa, tapi ini kayak terus mengalir ke sana gitu. Nah kalau sekarang ditanya apakah cintanya ini 100%, kayaknya ya sedang nge-build ke arah sana ya, saling penjajakan, saling merasakan kenyamanan, dan kalau saya pikir sih ini akan bisa berakhir juga dengan baik seperti tadi saya katakan. Nah dari sini ini jelas langsung kelihatan perbedaan antara mungkin Torik dan mantan yang terdahulu. Dahulu tuh pacaran atau enggak ya? Ada yang bilang pacaran, ada yang bilang enggak pacaran ya kayaknya ya. Tapi kalau saya bilang sih nggak butuh satu pendekatan yang lama untuk akhirnya mereka berdua ini saling merasakan chemistry di antara mereka berdua. Dan Torik yang melihat kesederhanaan dari Fuji, Fuji yang melihat bagaimana Torik ini dengan semua yang dimiliki tapi tetap sopan, tetap baik, dan juga menunjukkan manly-nya ini tadi. Kalau saya pikir sih langsung cocok, dan ya kenapa enggak. Apalagi lingkungan di sekitarnya yang orang-orang hebat dan besar ini juga mendukung ke arah sana. Ini kayak semakin matching dan mereka akan semakin cocok. Dan ini jelas berbeda dengan yang sebelumnya yang kalau menurut saya ya ini kayak Torik sama Chika aja, tapi kalau saat ini tuh Torik, Fuji, dan seluruh dunia. Tofu dan sebagainya itu terjadi sangat-sangat masif, dan sepertinya tadi loh saya bilang ini bisa jadi the next Rizky Bilar dan Lesti atau Leslar. Dan kalau keluarga kira-kira seperti apa? Merestui, walaupun mereka melihat bahwa ya sudahlah temenan aja dulu, nanti kalau ternyata mau pacaran ya silahkan. Tapi kalau menurut saya artinya ini memberikan peluang kepada mereka berdua. Pasti ini Umi Lenggogeni juga nggak akan segampang itu bilang pacaran, karena Atta aja nggak boleh pacaran. Harusnya ya temenan aja, kalau serius baru nanti dilamar. Nah kalau saya lihat di sini ini pun akan berlaku sama. Dan kalau seperti ini ya saya bilang ya ini langkah pertama yang baik untuk terus kemudian mereka nanti bisa bersama, dan harapannya akan bisa lebih saling mendapatkan hatinya atau hati keluarganya satu sama lain. Kalau saya pikir kayaknya Umi Geni ini kayaknya lebih pilih sama yang terakhir ini dibanding yang sebelumnya. Gimana menurut kalian? Terus netizen ini kira-kira gimana sih? Kalau menurut saya sih ya karena melihat bagaimana ketulusan Fuji mengasuh Gala sih sebenarnya yang awal ini, sehingga Fuji ini jadi Indonesian sweetheart. Jadi benar-benar kayak seorang wanita yang benar-benar ya, kalau menurut saya sih langsung disukai. Semua orang langsung jatuh hati. Kalau cantik atau manis itu sifatnya relatif ya. Tapi saat melihat ketulusan hati Fuji ini tadi mengasuh ya keponakannya, yang mana sebenarnya seorang wanita juga pasti akan, tapi nggak semua wanita juga ya. Nah tapi itulah yang membuat seluruh Indonesia ini tadi jatuh hati, dan melihat dia ini ketemu sama cowok yang baik dan juga bertanggung jawab. Orang-orang ini kayak langsung ya udah deh jangan sama yang lain, dan semua orang terus kemudian menjodohkan mereka berdua. Apakah mereka ini saling kontak saat Torik di Turki? Lovers. Kalau saya bilang kalau kartu ini keluar, ini udah nggak saling kontak lagi. Mungkin video callan ya nggak sih? Ngaku nggak? Ayo. Kalau saya kira sih mereka ini sudah in daily basis lah. Bahkan mungkin sehari itu nggak cuma sekali. Ini saya yakin. Dan ini kalau kalian ada yang menyangka, ini settingannya Atta untuk naikin AdSense atau apa, saya bilang sih enggak. Ini ada rasa murni di antara mereka berdua, dan kayaknya menuju ke arah percintaan yang serius. Bahkan nggak cuman itu ya, kita coba lihat ya firasat saya. Yes, tahun baru nanti rasanya akan ada sesuatu yang kayak diada-adain gitu, kayak dibikin sesuatu yang akan membuat mereka ini kayaknya nanti kan video callan. Mengingat Torik masih akan di Turki dan Fuji ada di ya 19 jam jauhnya dari tempat mereka berdua berada, dan kayaknya ini akan jadi sebuah konten nggak ya yang akan kita semua akan lihat, dan seluruh Indonesia nanti pasti akan baper kepadanya. Nah ini kira-kira nanti selain Torik ada istilah-istilah baru apa lagi? Kalau dulu kan ya ada banyak tuh Papata, Mami Nur atau apapun nih, kita tunggu nih ada gumus-gumus lagi atau enggak ya. Bahkan kalau saya lihat di sini kayaknya mereka berdua ini sebenarnya sudah merencanakan sesuatu, terus terpisah karena ke Turki, dan ini harus ditunda lagi. Dan kayaknya nanti pas balik tanggal 5 Januari ya, 5 Januari ya rencana mereka semua balik kalau nggak extend. Terus nanti plus karantina 14 hari, itu pas banget nggak sih? 14 plus 5 pas ulang tahunnya Torik.
akan terjadi sesuatu. Mungkin disambut di hotel karantina, welcome, seperti itu, atau yang lain-lain. Saya kira ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Thorik di sini ulang tahun, dan Fuji akan hadir memberikan hadiah spesial. Hadiahnya apa ya kira-kira ya? Menurut kalian, akankah mereka akan jadian di sana? Nah, gimana? Tapi kalau saya lihat, kayaknya jadian ini nggak akan jadian kayak pacaran deh. Karena balik lagi tadi itu, Umi Lenggogeni ini kayaknya nggak memperbolehkan anaknya ini pacaran. Sehingga kalau menurut saya sih, ya cuman siping-sipingan lah. Cuman kayak Atta dulu sama Ricis itu beneran nggak ya? Atau mungkin kayak Atta sama yang sebelumnya? Atau ya intinya adalah nanti ini kayak mereka akan main bareng, bikin konten bareng dan sebagainya. Dan nggak ada sesuatu yang akan ya, oh mereka pacaran, jadian dan sebagainya. Jadi kalau kalian nunggu jadian, kayaknya nggak akan ada jadian. Mungkin ya kayak Atta sama Aurel dulu, sama-sama serius. Tapi kalau sekarang Fuji terlalu kecil nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar kalian di bawah ini, saya mau tahu. Dan apakah mereka berdua ini akan sampai di pernikahan? Kalau kemarin saya bertanya-tanya, kalau sampai pernikahan berarti nanti Fuji akan berhijab juga atau enggak? Nah, itu ada di konten yang lain, tapi kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Rasanya happy banget melihat dua pasangan muda ini saling ketemu. Terus kalian semua yang udah emak-emak ini, saya yang udah bapak-bapak nonton itu kayak jadi ingat masa muda dulu lagi nggak sih? Nah, untuk kalian yang para ABG, yang bertanya-tanya apakah dia adalah the one, apakah kamu akan menikah sama dia, ataukah kalian nanti punya anak berapa dan sebagainya, silahkan hubungi nomor bawah ini. Saya akan bukakan kartunya dan saya akan lihatkan kira-kira seperti apa masa depan kalian. Bukan artinya meramalkan yang akan terjadi, tapi saya akan memberikan sugesti positif agar kalian mendapatkan banyak hal positif yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.